Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang untuk para mahasiswa FEB Udinus yang berada di kelas yang saya ampu, yaitu kelas pasar modal dan investasi. Jadi, kita akan membahas tentang materi kedua di mata kuliah ini, yaitu instrumen investasi pasar modal. Untuk materi ini, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Ya, jadi video ini akan ada bagian pertama dan bagian kedua. Jadi bagian kedua, yang pertama ya, itu kita akan membahas tentang saham dan obligasi. Jadi kulit-kulitnya ya kita akan bahas dulu. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang derivatif. Nah, ini sebenarnya derivatif ya itu kan bukan instrumen investasi pasar modal ya, tapi nanti akan lebih ke arah pasar derivatif atau pasar berjangka ya, karena saham obligasi itu yang mengawasi kan Bapepam ya, sedangkan untuk pasar berjangka yaitu untuk aset-aset keuangan derivatif itu yang mengawasi adalah Bapepti ya. Jadi karena apa diawasi oleh dua lembaga yang berbeda, kewenangannya berbeda, maka saya akan bagi ini menjadi dua bagian ya. Oke, sebelum kita masuk ya, kita akan mengenal dulu sebuah istilah ya. Jadi yang namanya saham, obligasi ya, itu sering disebut sebagai sekuritas. Nah, ini sebenarnya istilah ini tuh terkadang untuk orang awam itu sering bikin bingung ya. Karena orang awam itu mengenal kata sekuritas itu lebih ke arah perusahaan sekuritas. Maka mereka terlanjur mengasosiasikan ya bahwa kalau ada namanya sekuritas di perusahaan sekuritas berarti sekuritas itu adalah perusahaan gitu loh. Ya. Jadi seperti saya ya, itu perusahaan sekuritasnya adalah Indo Primer ya. Banyak orang mengira bahwa oh, berarti Anda sekuritasnya di mana? Di Indo Primer. Padahal secara definisi ya, sekuritas itu bukan perusahaan. Sekuritas itu adalah sebutan lain untuk surat berharga ya, sebutan lain untuk aset-aset finansial atau aset non fisik yang menyatakan suatu klaim kepemilikan. Ya, lebih jauh lagi terkadang sekuritas itu juga disebut sebagai efek. Ya, jadi kalau ada istilah perusahaan sekuritas, jadi sekuritas itu bukan perusahaan, tapi itu mengacu bahwa perusahaan tersebut itu mengantongi izin ya untuk menjadi perantara perdagangan efek seperti saham, obligasi ya atau bahkan reksadana nantinya. Dan itu tercermin ya di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 ya, dengan keterangan ya efek ya atau sekuritas itu adalah surat berharga, yaitu ya bisa berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Ya, jadi saham, obligasi, dan beberapa hal yang seperti opsi, ya, kemudian forward dan futures, ya, yang akan kita bahas nanti, itu merupakan sebuah efek, ya, atau sekuritas. Seperti itu. Nah, jadi sekuritas itu bisa dibagi menjadi dua besar, ya. Jadi sekuritas di sekuritas jangka pendek atau disebut sebagai pasar uang, ya. Terus kemudian sekuritas jangka panjang atau yang disebut sebagai pasar modal, ya. Di mana pasar modal itu terbagi menjadi sub, ya, beberapa sub, yaitu sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, serta reksadana yang merupakan gabungan atau kombinasi ya dari berbagai macam efek atau sekuritas. Nah, sekuritas di pasar ekuitas itu ada 4 ya, biasanya ada 4. Yang pertama adalah saham biasa, saham preferen, bukti right, dan waran. Terus kemudian sekuritas di pasar obligasi ya biasanya ada 2 juga, yaitu obligasi yang umum ya konvensional, terus ada yang disebut sebagai obligasi konversi. Disebut konversi karena obligasi ini itu ya tergantung kontraknya, yaitu bisa ditukar menjadi saham. Terus kemudian sekuritas di pasar derivatif itu ada kontrak berjangka dan kontrak
opsi ya. Nah, kita hari ini itu akan fokus di tiga sub pasar ya. Jadi pasar ekuitas intinya saham, pasar obligasi ya intinya obligasi atau surat utang, kemudian pasar derivatif atau produk-produk yang turunan ya, kontrak-kontrak turunan. Oke, kita mulai yang pertama yaitu saham ya. Saham atau disebut bahasa Inggrisnya itu adalah share ya, atau ada juga bahasa Inggris yang menyebutnya sebagai stock ya. Itu adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan ya. Jadi dulu memang ya, sebelum generasi kalian, generasi saya ya, itu dulu sebelum apa namanya menjadi digital ya, orang-orang kalau beli saham itu terkadang mereka juga pegang sertifikat kepemilikannya. Jadi bayangkan saja ya, kalau kalian pernah lihat kan ada sertifikat tanah ya. Rumah kalian ya, rumah orang tua kalian itu kan pasti ada sertifikat tanahnya ya kan. Nah, saham itu juga ada sertifikatnya, kita pegang juga intinya ya. Jadi kalau sertifikat rumah itu merupakan klaim kepemilikan rumah, maka sertifikat saham itu adalah klaim kepemilikan suatu perusahaan. Cuma ya bukan berarti secara harfiah kalian itu memiliki sebuah perusahaan itu, tapi ya kalian memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Ya, walaupun demikian ya, istilahnya ya sebenarnya juga bisa dibilang bahwa kalian memiliki perusahaan juga sih. Karena kan yang namanya aset ya, perusahaan itu kan merupakan lembaga yang niatnya kan menciptakan profit ya. Mereka bisa menciptakan profit kalau mereka berproduksi ya. Mereka bisa berproduksi kalau mereka punya aset. Artinya kalau kalian ya memberikan pendanaan kepada perusahaan supaya perusahaan bisa berinvestasi ke aset-aset, misalnya mesin ya, terus mesin itu berproduksi ya, seolah-olah kalian memang pemilik perusahaan itu, walaupun kalian juga sebenarnya ya tidak boleh secara apa ya, secara tidak etis ya ngomong ke semua orang, aku ini pemilik ya, aku ini pemilik perusahaan ini, aku ini pemilik perusahaan ini. Nah, permasalahannya Anda pemilik aslinya, pemilik mayoritasnya, atau hanya sekedar cuma punya sahamnya doang. Jadi Anda bisa dikatakan pemilik, tapi ya jangan gitu doang lah ya. Jangan apa, mentang-mentang memiliki saham terus bisa bilang aku ini memiliki perusahaan loh. Ya, jadi istilah itu adalah sesuatu yang ya benar, kamu memiliki perusahaan, tapi juga ya jangan bilang kayak gitu juga gitu loh. Apalagi cuma punya satu lot saja. Ya, seperti itu. Ya, ini sering jadi joke ya, sering jadi joke di apa namanya waktu saya mahasiswa juga sama. Dalam artian dosen saya dulu juga pernah ngejok bahwa kalian tuh kalau mau ngelamar cewek ya, itu nanti bilang aja ke calon mertua, saya ini pemiliknya Bank BCA, saya ini pemiliknya Indofood. Nah, seperti itu. Ya dalam artian ya memang dengan memiliki itu kamu berhak untuk ngomong bahwa aku tuh memiliki perusahaan ini. Cuma tanda kutip, kamu tuh memiliki hak klaim ya, hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Istilah Jawanya adalah ngono yo ngono ya no ngono. Nah, itu ya. Ingat, hati-hati. Makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya ya ada orang-orang mengklaim misal seminar atau webinar gitu yang ngomong bahwa wah saya pemilik perusahaan gini gini gini. Ya, coba dilihat apakah dia itu ternyata adalah kasus tadi ya, istilahnya ngono ya no ngono lah ngono loh. Ya, hati-hati ya terhadap sebuah webinar, seminar atau tokoh-tokohnya mengklaim pemilik ini dan ternyata katanya ada TBK gitu. Coba dilihat gitu loh. Even perusahaan tertutup aja orang bisa klaim gitu loh bahwa aku memiliki perusahaan ini. Iya, kamu memang punya sahamnya gitu loh. Kamu berhak menjadi pemiliknya, tetapi ya kamu nggak boleh ngomong gitu dong, seperti itu. Ya. Terus kemudian berdasarkan hak tagihnya, saham itu bisa dibagi menjadi dua macam. Dan ini kalian ya, kalau kalian peka pada saat mata kuliah akuntansi ya, ketika mempelajari tentang neraca ya, kalian biasanya sudah pernah melihat dua hal ini ya. Yang pertama disebut sebagai saham biasa dan yang kedua disebut sebagai saham preferred ya. Saham biasa itu common stock, saham preferred itu preferred stock. Nah, bedanya apa sih dua hal ini? Jadi gini, ya kita mulai dari saham biasa. Karena nanti kalian itu kalau misalnya mau investasi ke saham, kalian akan lebih terpapar dengan saham biasa ketimbang saham preferred. Oke? Nah,
Yang pertama, ciri-ciri yang pertama dari saham biasa. Saham biasa ya itu memiliki hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Ya, dalam artian misalnya kita memiliki saham tersebut, kita sudah nanam modal ke sana, terus kemudian perusahaan ini bangkrut. Ya, bangkrut mau pecah gitu. Istilahnya perusahaan ini benar-benar udah nggak bisa diselamatin lah. Nggak bisa direstrukturisasi ya, seperti di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya, nanti ada materinya ya. Kalau benar bangkrut semua aset harus dilikuidasi. Nah masalahnya ya, ketika semua harta perusahaan itu dijual untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berkepentingan, para pemegang saham biasa ya itu justru menempati urutan terakhir. Bahkan istilahnya tuh tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan uang para investor ketika perusahaan tersebut bangkrut. Oke, ya jadi misalnya yang wajib apa? Ini saya sedikit bocorkan ya untuk apa namanya? Untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Biasanya yang pertama-tama ya itu pasti terkait dengan biaya pengadilan ya, pengadilannya, biayanya, administrasinya ya. Terus kemudian pajak-pajak yang belum terbayarkan ke pemerintah itu harus dilunasi dengan penjualan aset-asetnya. Terus apalagi ya pesangon karyawan atau mungkin dana pensiun karyawan itu, tapi tetap ada syarat dan ketentuannya ya, itu karena terkait hukum bisnis maka agak jelimet gitu. Terus kemudian gaji yang belum dibayarkan juga sama ya. Terus habis itu siapa lagi, misalnya utang bank ya, kita masih punya utang terhadap bank maka harus dilunasi dulu ya. Terus kemudian utang terhadap pihak ketiga, misalnya ada supplier bisnis atau gimana gitu ya, mereka intinya mereka yang memegang kontrak utang, dalam artian yang ngutangin perusahaan yang bangkrut ini, itu mereka juga secara hukum ya, uang mereka tuh harus kembali. Terpaksanya adalah uang mereka nggak kembali 100% tapi harus ada yang kembali. Seperti itu. Nah, itu sendiri akan menyisakan pihak-pihak yang pasrah aja kalau perusahaan bangkrut, yaitu apa? Pemegang saham. Seperti itu. Makanya kalian nanti kalau investasi di saham, kalian harus benar-benar ngerti ilmunya, ngerti bisnisnya. Bisnisnya itu baik atau buruk, kinerjanya itu baik atau buruk, manajemennya baik atau buruk, dan semuanya. Kalian harus benar-benar ngerti perusahaan ini supaya memastikan bahwa sampai mati pun, ya sampai kalian mati pun, ini perusahaan nggak akan bangkrut. Ya, dan terus dievaluasi setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun. Ya, seperti itu usahanya di dunia saham. Oke. Terus kemudian ciri-cirinya adalah para pemegang saham itu memiliki hak suara yang proporsional pada setiap RUPS. Artinya gini, RUPS ya, misalnya ketika akan rapat besar, semua pemegang saham itu diundang sebenarnya, ya. Terus mereka misalnya memutuskan, oke, nanti kita tahun depan akan ada proyek ini, setuju apa enggak? Terus di voting. Terus misalnya, oke, jadi untuk tahun ini kita akan membagikan laba sebesar ini. Tapi ada 3 opsi, opsi A, opsi B, opsi C. Siapa yang milih opsi A? Voting. Siapa opsi B? Voting. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang punya saham biasa, maka jumlah kepemilikannya itu mewakili jumlah suaranya di RUPS. Misalnya ada orang ya, orang yang kaya banget, dia punya 1% dari seluruh saham yang beredar di pasar saham. Ya, misalnya BRI misalnya, ya ada orang yang memiliki saham BRI sebesar 1%-nya. Ya, itu udah kaya banget lah ini ya. Ya, bahkan saya pun nggak ada 1%-nya dari Bank BRI, saya 0,00 berapa persennya gitu loh. Ya, sudah kayak pasir di lautan sebenarnya kalau saya, ya. Nah, itu turut menentukan, apalagi kalau misalnya hak suara itu sudah mencapai 1 digit ya, itu biasanya akan tarik ulur kepentingan seperti itu ya. Terus kemudian ya, ciri khas yang ketiga adalah investor yang mempunyai saham biasa itu akan memperoleh dividen yang berubah-ubah setiap kesempatannya, tergantung keputusan manajemen perusahaan. Jadi istilahnya nih, kalau terkait dengan passive income ya, kita kadang-kadang harus juga hati-hati juga ketika milih saham perusahaan. Kira-kira ini saham itu tipe saham yang apa namanya, nanti ada banyak tipe-tipe saham. Tipe saham yang apa namanya,
lebih diandalkan capital gain-nya atau diandalkan dividennya. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan dividen. Ya, karena satu, perusahaan itu kan bisa laba dan bisa rugi. Kalau rugi mana ada yang dibagi labanya, ya kan? Terus yang kedua, meskipun laba, ya mungkin dalam RUPS, ya manajer dan seluruh pemegang saham serta pemilik aslinya, ya itu mungkin akan bersepakat bahwa mungkin tahun ini nggak bagi dividen dulu supaya ini laba bersihnya akan jadi laba ditahan karena kita akan menghadapi krisis misalnya begitu, ya. Atau mungkin oke lah, kasihan, jangan bener-bener gak ada dividen dong, kasihlah dividen ya meskipun turun, misalnya dulu dari laba bersihnya 70% terus diturunkan jadi 50%-nya saja, ya sehingga misalnya tahun lalu misalnya dibaginya Rp150 per lembar, ya terus tahun ini karena menghadapi krisis turun jadi Rp75 per lembar dividennya, ya jadi pendapatan kita dari dividen itu bisa menurun, ya atau bahkan juga nggak ada pada tahun itu, tergantung perusahaan kebijakannya gimana. Dan pada saat rapat ya mayoritas suara ya itu ingin perusahaan itu gimana gitu, ya. Terus kemudian saham preferen, coba kita lihat ya perbedaannya. Tadi yang pertama kan tentang hak klaim ya. Jadi kalau saham biasa tuh hak klaim terakhir, sedangkan saham preferen itu dia hak klaimnya lebih dahulu dibanding pemilik saham biasa. Jadi istilahnya saham preferen itu tuh ada di bawahnya para pemegang kontrak obligasi, para pemegang kontrak surat utang, ataupun juga pihak-pihak yang ngutangin perusahaan. Ya, walaupun ada ciri khas saham, ya, ada ciri khas saham di mana ya kalau memang misalnya uangnya nggak cukup, ya, nggak cukup untuk bayar saham preferen, ya meskipun dapat hak klaim lebih dahulu mungkin juga ada risiko tidak bagian ini juga ya modalnya kembali seperti itu. Terus kemudian hak suara yang proporsional pada setiap RUPS itu kan saham biasa. Kalau saham preferen gimana? Nah ternyata ya mereka mereka itu tidak memiliki hak suara sama sekali di RUPS. Jadi kalau ada rapat, mereka mungkin bisa datang. Mereka duduk anteng lihat orang-orang pada berdebat, pada rapat, pada voting. Ya dia cuma diam, mendengarkan, mungkin bertanya-tanya, habis itu makan, terus pulang. Di situ biasanya, ya. Terus kemudian terkait dengan dividen, ya. Kalau saham biasa itu kan memperoleh dividen yang berubah-ubah, ya. Bisa dapat, bisa enggak. Kalaupun dapat, kadang naik, kadang turun, ya. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya naik terus, ya. Nah, kalau naik turun ya berarti lumrah, namanya aja saham biasa, ya. Nah, tapi kalau saham preferen, dia pembayaran dividennya itu sifatnya tetap. Jadi mau perusahaan itu labanya gede maupun labanya kecil, ya, secara kontrak dia akan tetap dapat dividen dan jumlahnya tetap. Oke, seperti itu. Ya, tapi kalau rugi gimana, Pak? Ya nggak dapat, gitu loh. Gitu ya. Terus ini ada beberapa keistimewaan juga ya. Yang pertama adalah pemegang saham preferen itu memiliki hak memesan efek terlebih dahulu atau disebut juga right issue. Ya nanti akan dibicarakan lagi sebelum ditawarkan ke masyarakat di pasar sekunder. Seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau right issue intinya adalah perusahaan itu menerbitkan saham lagi karena butuh pendanaan, terus mereka punya hak memesan terlebih dahulu. Sementara kita mungkin yang punya saham perusahaannya itu harus nunggu dulu, ya, nunggu dulu supaya yang punya saham preferen itu kebagian, habis itu baru kita. Itu pun kalau kita mau pesen seperti itu, ya. Terus kemudian saham preferen itu dapat dikonversi menjadi saham biasa, ya. Jadi misalnya pemegang saham preferen itu bosen, aduh kok ini dapatnya kok tetap terus padahal perusahaan ini labanya naik terus. Kok malah lebih jadi pemilik saham biasa ya? Ya udah, aku mau konversi ini jadi saham biasa. Itu bisa, ya. Kemudian berdasarkan cara peralihannya, ya itu ada saham atas unjuk dan saham atas nama, ya. Nah, kita ya terutama terutama kalian yang baru awam di pasar saham, ya, itu kebanyakan akan menghadapi tipe saham atas unjuk atau bearer stock. Dalam artian tuh siapapun yang memiliki saham itu maka dia adalah pemilik saham itu. Ya, jadi di sertifikatnya anggap aja ya kalau kalian masih bisa pegang sertifikat ya, saham tersebut
ya, itu di sertifikatnya punya nama. Dalam artian tuh pemilik, saudara ini, ya, NPWP-nya ini, SID-nya ini lah seperti itu. Ya. Nah, itu namanya saham atas nama gitu. Nah, biasanya saham atas nama itu adanya hanya di perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih tertutup, ya, atau di nama perusahaannya tidak ada istilah TBK di belakangnya. Gitu. Nah, sementara yang TBK itu cenderung ya kita akan menemukan dalam bentuk saham atas unjuk gitu, yang bisa kita perdagangkan lewat online itu. Ya, jadi sangat mudah dipindah tangankan. Jadi secara real time sangat mudah dipindah tangankan. Ya, seperti itu. Oke, itu tentang saham secara ini ya, secara dibedakan menjadi dua berdasarkan beberapa kriteria. Terus kemudian tadi tentang right issue ya. Jadi right issue atau bukti right ya, itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Atau bahasa Indonesianya itu HMETD. Ya. Right issue ya itu adalah pemberian hak kepada pemegang saham yang lama untuk membeli saham baru sebuah perusahaan pada harga yang telah ditetapkan secara periode tertentu. Ya. Jadi istilahnya begini ya, misalnya ya dulu kita sudah punya saham BRI misalnya, terus BRI mau right issue misalnya, ya. Harga pasar pada saat pengumuman right issue tersebut misalnya adalah Rp4.000 misalnya, ya. Tetapi karena kita adalah pemilik saham lama, apalagi kita adalah pemilik saham preference gitu ya, maka kita itu akan mendapatkan semacam harga ini loh, apa namanya, harga diskon gitulah intinya gitu. Jadi kalau misalnya hari ini diperdagangkan Rp4.000, maka exercise price-nya itu biasanya ya mungkin 3.600, 3.700, atau bahkan kalau murah hati sekitar 3.400, 3.300 gitu. Ya, kita bisa dapat harga diskon ketimbang orang-orang yang belum pernah investasi di BRI, misalnya seperti itu. Ya, tapi ada periodenya. Ya, jadi ditawarkan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Nah, right issue itu juga ternyata dapat diperjualbelikan antar investor di bursa efek. Dan pelaksanaan hak pembelian saham baru itu pun juga akan tergantung apakah tindakan tersebut akan diikuti potensi keuntungan atau kerugian di masa depan. Ya, jadi ketika ada perusahaan yang mau right issue, maka investor tuh harus hati-hati gitu loh. Meskipun harganya diskon gitu ya, di bawah harga pasar, somehow kita harus bisa tahu. Jadi alasannya perusahaan right issue kenapa? Oh, dia butuh pendanaan. Oke lah butuh pendanaan, tapi pendanaannya buat apa gitu loh. Ya, harusnya pendanaannya untuk sesuatu yang sifatnya produktif ya, misalnya beli aset, beli mesin, atau mungkin paling bagus itu adalah ekspansi ya. Oleh karena itu orang ketika ditawar right issue terus alasannya seperti itu, ya ya oke lah, cenderung senang lah gitu loh, tinggal perkara dia masih punya duit apa enggak buat beli gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata right issue-nya pendanaannya ternyata misalnya buat bayar utang, lah kan sama aja kamu yang bayarin utang perusahaan gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati gitu tentang right issue ini. Ya, lah kabar buruknya adalah kalau misalnya ya kita pemegang saham lama, terus kita ditawar right issue, terus kita menolak gitu ya, menolak untuk ikut terlibat, itu hak kita sih yang menolak. Kita punya resiko yang disebut sebagai dilusi. Ya, karena begini, tadi kan saham ya, kita kan kalau misalnya punya berapa ribu lembar atau berapa puluh ribu lembar, maka kita bisa disebut sebagai memiliki perusahaan tersebut 0,01%-nya misalnya gitu ya. Nah, tapi itu kan dengan asumsi bahwa lembar saham yang beredar, misalkan ya, misalkan aja 1 miliar lembar saham. Seperti itu, ya. Terus kemudian datang right issue, ya. Right issue tersebut ngomong bahwa akan dirilis 100 juta lembar saham yang baru. Ya, BRI tadi 4.000 terus di harga 3.600 misalnya, ya. Berarti kan intinya kalau kita menolak untuk membeli, ya, menolak untuk membeli, maka kita yang sebelumnya punya 0,01% karena memiliki misalnya 100.000 lembar itu, ya. Nah, ketika lembar saham di pasar bertambah dari 1 miliar menjadi 1,1 miliar, kita kan secara persentase kepemilikan kan turun. Nah, itu namanya dilusi. Ya, kita nggak keluar uang, tapi kita terdilusi. Dalam artian tuh sebenarnya tuh kita tuh kayak digrogoti kepemilikannya.
ya. Maka praktik right issue ini sebenarnya kayak masih ada pro dan kontra ya. Apakah ini disukai investor atau dibenci oleh investor, ya. Itu mungkin ada ya, bisa jadi bahan itu bahan apa namanya? Bahan skripsi atau penelitian, ya. Ini contohnya ya, anggap seorang investor membeli right issue PT Riki Putra Globalindo pada harga 100 per lembar di BI. Dan harga pelaksananya adalah 500 per lembar. Selanjutnya, selama periode pelaksanaan right issue, harga saham Riki Putra Globalindo mencapai 675 per lembar. Ya, jadi ingat bahwa right issue itu dibeli ya, per lembarnya 100. Terus kemudian exercise price-nya adalah 500. Jadi ingat ya di sini ya, pada saat itu harga saham di pasar Rp675. Sementara harga yang ditawarkan oleh perusahaan right issue ya, itu adalah 500. Berarti kan diskon kan ini kan? Diskon kan? Nah, tapi untuk bisa mencapai harga 500 per lembar, kita harus beli hak, namanya hak right issue, yaitu 100 per lembar. Artinya kan 500 tambah 100 adalah 600. Oke ya. Nah, sekarang apabila investor tersebut melaksanakan pembelian saham Riki Putra Globalindo, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp75 per lembar saham hanya dalam beberapa hari saja. Walaupun ini yang tidak saya tulis di sini adalah dengan asumsi bahwa harga sahamnya tidak akan berubah. Ya kan, 500 plus 100 kan 600, ya kan? Kita keluar uang 600 untuk kemudian ketika kita memiliki sahamnya langsung kita jual, di mana harga pasarnya 675, maka Rp75 per lembar. Oke, ya ini biasanya ini kan, wah kayak enak dong Pak, mending aku langsung right issue, kalau right issue beli aja. Nah, sekali lagi dilihat dulu, karena ini adalah contoh hitung-hitungan yang sifatnya adalah ilustrasi. Di dunia nyata, biasanya orang ketika tahu right issue-nya harganya berapa dan exercise price harganya berapa, itu pada rame-rame ngejual sahamnya biasanya. Sehingga sebelum kita berhasil beli, harganya terlanjur turun duluan. Ya, tapi nggak semua saham seperti itu. Ada saham yang mandek gitu ya. Ada saham yang turun sebelum exercise price. Terus ada yang malah naik. Jadi beragam-ragam. Oleh karena itu ketika menanggapi right issue ya, kita harus benar-benar memikirkannya secara matang. Ya, kita harus menilik kembali dulu aku tuh investasi di sini itu tuh untuk apa? Itu ya. Apakah untuk trading atau untuk investasi? Seperti itu. Kemudian ya, ada yang namanya waran atau warrant ya, pakai T ya, NT. Ini adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi agak-agak mirip dengan right issue tapi sebenarnya ini berbeda. Ya. Jadi right issue itu kan menambah jumlah saham, ya kan? Secara langsung. Tetapi kalau waran itu sebenarnya produk yang berbeda dari saham. Ya. Waran itu kan dari kata waran yang artinya garansi gitu loh. Dalam artian tuh waran ini ya biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Ya, kebanyakan saham ya. Jadi kalau kalian mau cari tahu ya waran itu di mana, silakan kalian coba-coba, misalnya kalau kalian sudah punya platform trading online ya, kalian coba-coba ya. Jadi kode perusahaan ditulis, habis itu strip terus kemudian W terus enter. Ya, kalau ada berarti perusahaan itu sahamnya dirilis bersamaan dengan warannya. Nah, tapi kalau nggak ada berarti perusahaan itu memang tidak mempunyai waran. Seperti itu. Ya. Periode perdagangan waran itu jangka panjang. Jadi umumnya antara 3 sampai 5 tahun. Jadi ketika saham itu lahir, ya, terus biasanya ya itu ada juga waran yang lahir. Itu tergantung juga sih kalau perusahaan mau menelurkan waran juga apa enggak. Ya, dan biasanya waran itu kelak bisa ditukar dengan saham. Ya, kelak. Tapi nanti ya kita harus ini waran tuh seperti kayak rada-rada judi sithik sih gitu loh. Dalam artian tuh kayak kita beli waran, trading waran itu tuh bisa, tapi kalau menjadikan waran itu sebagai investasi ya, sebagai sarana untuk bisa mendapatkan saham di masa depan ya, itu kudu dipikir-pikir dulu ya, karena yang namanya waran ya itu terkadang harga pelaksanaannya di masa depan ya itu ketika ditambah dengan harga pasar sebelum jatuh tempo ya sehingga jadi saham itu terkadang itu nggak berjanji gitu loh, nggak berjanji ya. Kelak nanti akan saya tunjukkan ya beberapa pertimbangan, beberapa perhitungan dan beberapa what if gitu loh ya.
yang membuat kenapa kok waran itu terkadang tuh lebih di Indonesia tuh lebih seperti kayak judi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menjadi saham. Ya, terkadang orang lebih suka mentradingkannya, ya, memperdagangkannya ketimbang menahannya terus-menerus supaya jadi saham. Itu. Ya, tapi paling enggak ya kalau di instrumen saham itu kalian tuh eh, mending fokus dulu ke yang paling umum yaitu saham biasa, common stock. Ya. Nah, manfaat investasi di instrumen saham ya. Jadi ini adalah dua manfaat penting yang kemudian membuat setiap orang ya itu harus bertanya pada dirinya sendiri. Bila mana sejak awal dia itu masuk ke saham sebagai trader atau dia masuk ke saham sebagai investor atau bahkan dua-duanya. Jadi kayak bikin dua akun ya, satu buat akun buat invest, satu buat trading. Itu. Yang pertama adalah capital gain. Jadi investor dapat menikmati capital gain jika harga jual melebihi harga beli saham tersebut. Ya, jadi gampangannya ya beli serendah mungkin, habis itu tunggu, habis itu ketika naik dikit atau naik agak agak dikit gitu ya, dijual. Terus kemudian beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dividen. Ya, dividen ini adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Itu pun kalau laba loh ya, ya. Dan jumlah dividen yang akan dibagikan itu diusulkan oleh dewan direksi dan disetujui enggaknya itu di dalam RUPS. Itu ya, seperti yang sudah saya sedikit eh, singgung tadi ya. Nah, dividen itu sendiri ternyata terbagi menjadi dua jenis ya. Ada yang disebut sebagai dividen tunai dan dividen saham. Ya, kalau dividen tunai intinya ya kalian pegang saham itu terus kemudian terjadi RUPS, rapat terus diputuskan bahwa eh, perusahaan ini akan membagikan dividen misalnya Rp150 per lembar kepemilikan. Berarti kalau misalnya kalian punya 100 lembar sahamnya, berarti kan tinggal 150 dikali 100 sama dengan 15.000. Nah, berarti dividen kalian 15.000, dividen tunai. Nah, dividen saham itu ini agak-agak langka tapi ada ya, pasti ada kasusnya di mana alih-alih ya membagikan uang tunai sebagai imbalan terhadap para investor, perusahaan itu justru membagikan dividen saham. Ya, jadi disetarakan dengan harga sahamnya. Misalnya ada sebuah saham harganya itu Rp100. Ya, Rp100. Terus dividennya itu adalah Rp200. Tetapi daripada ngasih duit, ya, terus kemudian para manajer perusahaan ya itu memutuskan bagaimana kalau Rp200 itu disetarakan dengan harga sahamnya. Ya, jadi ketika saatnya tiba ya tanggal pembagian dividen tiba, kalian justru tidak akan menerima Rp200 per lembar saham, tapi misalnya dua kali lipat dari yang kalian punya. Misalnya 100 lembar kemudian dibagikan ternyata 200 lembar sehingga ternyata kalian dapatnya jadinya sekarang 300 lembar saham kalian punyanya. Kayak gitu. Nah, cuma terkadang dividen saham itu sering disalahartikan sebagai saham bonus atau bonus share, ya. Jadi kalau dividen saham, namanya aja kata-katanya dividen saham, maka perhitungan lembar saham yang akan dibagikan kepada investor itu harus setara dengan nilai dividennya. Kalau misalnya secara tunai. Nah, kalau saham bonus bonus share itu kita investor tuh dikasih saham, kayaknya sama gitu loh. Tetapi diambil dari kapitalisasi agio saham. Ya, sedangkan dividen saham diambil dari laba perusahaan. Oke ya. Nah, jadi dividen saham itu bisa berupa penambahan persentase saham, bisa berupa stock split, maupun reverse stock split. Ya, ya kalau misalnya kalian ternyata perusahaannya stock split, maka berbahagialah kalian. Ya, artinya ada sebuah teori nanti di manajemen keuangan lanjutan itu ada ya, sebuah teori bahwa kalau perusahaan melakukan stock split ya berarti perusahaan itu memiliki ekspektasi pendapatan serta laba bersih di masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Ya, nah cilakanya kalau perusahaan itu melakukan apa yang disebut sebagai reverse split atau reverse stock split. Dalam artian tuh alih-alih saham kalian itu bertambah, ya saham kalian itu justru akan berkurang. Ya, walaupun antara stock split dengan reverse stock split itu sebenarnya nggak ada bedanya sebenarnya sih. Ya, nggak ada bedanya. Dalam artian tuh
kalian misalnya ya, misalnya ini contoh kasus stock split ya. Contoh kasus stock split misalnya kalian beli saham Rp1.000 ya. Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Kalian keluar uang berapa? 100.000 kan? Terus kemudian stock split 1:2. Artinya 100 lembar itu akan terpecah ya menjadi dua. Jadi 200 lembar. Nah, apakah KKN kalian akan bertambah? Tidak. Karena kalian modalnya itu kan 100.000 ya. Kalau misal dibagi 100 jadinya 1.000. Nah, sekarang ketika stock split saham kalian sekarang 200 lembar. Berarti 100.000 dibagi 200 lembar sama dengan 500. Jadi seolah-olah ya lembar saham kalian tuh bertambah. Ekspektasi pendapatan perusahaan di masa depan cerah. Tetapi kalian pada saat ini terjadi tidak bertambah kaya dan tidak bertambah miskin. Itu saja. Reverse stock split juga sama ya. Jadi misalnya Rp1.000 belinya 100 lembar, 100.000. Kalau ada reverse stock split itu misalnya 2:1 ya, maka 100 lembar saham itu akan menjadi 50 lembar saham. Tetapi 100.000 dibagi 50 sama dengan 2.000. Itu ya, 2.000. Berarti kalian harga per lembar sahamnya itu menjadi Rp2.000. Tapi lembar saham kalian menjadi 50 lembar. Kalian tidak bertambah kaya, tidak bertambah miskin. Cuma reverse split itu seolah-olah itu seperti kayak kabar buruk. Ya, berarti perusahaan ada masalah. Ya, masalah tersebut bisa dibilang masalah yang baik dan masalah yang buruk. Masalah yang baik adalah mungkin nih perusahaan jangan-jangan itu mau keluar dari bursa saham. Ya, artinya mungkin kalian siap-siap aja sahamnya dibeli oleh perusahaan. Atau itu kabar buruk. Dalam artian ini saham benar-benar sudah nggak liquid gara-gara perusahaannya itu emang busuk kinerjanya gitu loh. Ya, maka mau menaikkan harga saham dengan cara yang instan, reverse stock split. Nah, kalau udah kayak gitu, misalnya harga sahamnya naik, udahlah cepet-cepet kalian jual aja. Biasanya begitu. Ya, tetapi ini case by case ya, setiap perusahaan harus diteliti. Tuh. Nah, resiko investasi instrumen saham ya. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya adalah saham biasa, sewaktu-waktu kalian harus bersiap-siap tidak menerima dividen. Ya, entah karena perusahaannya rugi atau manajemen perusahaan memutuskan menahan laba untuk apalah gitulah rencananya gitu ya. Terus karena ada capital gain, maka kalian juga harus bersiap-siap mengalami yang namanya capital loss. Dalam artian harga jual saham lebih rendah daripada harga beli saham. Atau bahasa kerennya adalah kalian tuh jual rugi lah gampangannya gitu loh. Ya, karena kalian merasa, waduh aku salah beli perusahaan, ini perusahaan ternyata jelek. Wes lah daripada aku makin turun-turun mending tak jual gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Terus adanya risiko likuidasi atau kebangkrutan sebuah perusahaan yang kinerjanya jelek. Ya, jadi ingat bahwa kalau kita memiliki saham, kita kan seolah-olah jadi pemilik perusahaan. Artinya ya siap-siap juga kita mengalami yang namanya kebangkrutan. Nah, kalau kebangkrutan berarti kan modal kita kalau misalnya emang hangus ya hangus gitu loh. Ya, dan yang keempat, emiten memutuskan untuk melakukan delisting dari bursa. Yang tadi saya bilang, artinya keluar dari bursa. Ya, walaupun ada dua tipe tadi, ya. Jadi delisting yang sifatnya emang kabar baik dan delisting yang sifatnya kabar buruk. Ya. Kabar baik itu kayak gimana, Pak? Silakan nanti kan cari Google contohnya ya. Kasus delisting Aqua. Ya. Terus kalau mau yang buruk itu lebih banyak buruk sih. Jadi kasus delisting yang buruk ya seperti itu lebih banyak yang buruk mah ketimbang yang baik kalau delisting itu. Karena delisting itu ada yang sifatnya sukarela, artinya tuh perusahaan itu memang pengen keluar dari bursa saham secara baik-baik ya, terus memberikan hadiah farewell lah ya, farewell gift yang berkesan. Ada juga yang di delisting karena memang istilahnya itu didepak. Karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ya, terus kemudian melanggar beberapa aturan, terus membuat investor tuh merugi dalam artian itu kayak tidak dipenuhi janji-janjinya, ekspektasinya, maka terkadang bisa didepak dari bursa saham. Nah, permasalahannya kalau didepak, pertanyaannya adalah uangnya diganti pora, lah gue loh. Ya, itu yang harus benar-benar dipahami.
Oke, terus ini saya perkenalkan dengan beberapa kategori-kategori saham. Jadi di sini ini istilah ya, ini istilah pasaran. Jadi ini lebih ke arah istilah yang akrab di telinga para praktisi, tetapi juga diadopsi oleh para akademisi. Ya, yang pertama adalah income stock. Jadi sebuah saham atau sebuah perusahaan ya itu dikatakan sebagai income stock jika dia memiliki ciri-ciri memberikan dividen yang jumlahnya relatif besar tapi tidak teratur dalam artian tuh suatu waktu baginya gede banget habis itu kok nggak bagi lagi terus tahun depan nggak bagi lagi terus kemudian tahun depannya lagi nggak bagi lagi habis itu tahun depannya lagi bagi. Nah, terus tahun depannya lagi, bagi lagi. Terus habis itu nggak bagi lagi. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi, terkadang beberapa investor juga sering terjebak ya di income stock ini. Dalam artian tuh, wah ini dividennya gede banget, tapi nggak meneliti perusahaannya, nggak meneliti track recordnya, sehingga terjebak bahwa membeli sahamnya banyak-banyak, biar dapat dividen yang gede, ternyata habis itu nggak bayar-bayar dividen lagi. Ya, udah gitu harga sahamnya ambruk. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian blue chip stock ya, blue chip. Ini adalah saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang pertumbuhannya yang stabil. Ya, jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah saham terus kemudian ciri-cirinya ya, ciri-cirinya adalah harga sahamnya secara jangka panjang ya 10 tahun ya, misalnya jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu cenderung naik ya. Kalaupun mengalami krisis, itu krisisnya lebih ke arah krisis ekonomi. Mungkin krisis 98, mungkin pada saat krisis 2008, 2009, mungkin pada saat sekarang ini, pandemik ini, mungkin turun. Tetapi ketika kita lihat, kalau nggak ada krisis yang benar-benar parah banget, ya menghancur luluh lantakan ekonomi gitu ya, itu dia akan fine-fine aja gitu. Ya, terus yang kedua, kalau misalnya ternyata harga sahamnya seperti itu, perilakunya secara jangka panjang banget ya, dan ternyata emang perusahaan ini mungkin terkenal ya, terkenal di masyarakat dan memang secara laporan keuangan, kalau kalian meneliti laporan keuangannya, ya ini bagus lah intinya gitu loh ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari industri sejenis, ini kayaknya perusahaan kok super banget gitu ya. Dan kadang-kadang ciri-cirinya adalah memberikan dividen yang relatif kecil tapi teratur ya. Jadi mungkin tidak setinggi bunga deposito, mungkin tidak setinggi reksadana pasar uang gitu ya. Tapi memberikan dividen yang dividen yieldnya kalau dalam persentase yield ya itu relatif kecil ya dibandingkan harga pasarnya. Nah, tapi sifatnya teratur. Artinya terkadang perusahaan ini tuh malah kalau kita teliti mungkin dia nggak pernah absen bagi dividen. Bahkan terkadang dia bagi dividen tuh dalam setahun 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, biasanya jangan-jangan ini adalah calon-calon blue chip stock. Dan ciri khasnya juga harganya cenderung stabil atau mapan ketika kondisi pasar naik turun. Ya, tanda kutip ya, yang disebut sebagai kondisi pasar naik turun adalah ya bukan macam kayak gini sekarang ya, kayak corona yang ada corona ini kemudian pasar saham kita ambruk dari level 6.000 ya skip ke level 5.000 dan masih seperti uget-uget gitu ya. Itu mah semuanya juga bakal turun gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian growth stock ya. Growth stock itu saham dari perusahaan yang sedang bertumbuh cepat, belum memiliki proven track record ya. Dan potensi kenaikan harga sahamnya cukup besar, oleh karena itu resikonya juga besar. Ya, maksudnya apa Pak nih? Perusahaan yang sedang bertumbuh cepat. Jadi gini, mungkin umur dari perusahaan ini itu belum 10 tahun ke atas. Ya. Oleh karena itu belum bisa disebut memiliki proven track record. Artinya sejarahnya dia itu belum mengalami krisis. Terus dia belum teruji krisis. Ya. Bandingkan aja misalnya ya, bandingkan aja misalnya BRI lah. BRI kan wis ket biyen. BNI kan wis ket biyen tahun 46 ya. Bahkan sejak apa Belanda masih ada di sini itu ada ya sudah mengalami perang dunia kedua, sudah mengalami berbagai perang-perang kemerdekaan, sudah mengalami perang ini masih berdiri. Nah, itu kan termasuk perusahaan terpercaya. Sementara yang disebut dengan growth stock itu adalah saham yang potensi cuannya itu tinggi gitu lah. Cuma secara track record bisnisnya itu belum berdiri lama. Contohnya ya kalau di perbankan itu adalah perbankan syariah. Dalam artian perbankan syariah yang listing di bursa saham. Karena apa tipikal tren-tren perbankan syariah itu belum lama ya.
10 tahun mungkin ya bentar sudah ada lah ya, tapi istilahnya tetap belum bisa proven record karena belum diuji oleh beberapa krisis lokal ya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan teknologi juga termasuk ya. Mungkin kalau misalnya ada kabar misalnya Gojek atau Grab gitu yang mau listing di bursa saham Indonesia, nah, itu termasuk calon growth stock. Gitu, ya. Terus kemudian kategori saham ada juga yang namanya cyclical stock, ya. Jadi ini saham yang dengan mudah mempengaruhi atau dipengaruhi tren ekonomi suatu negara. Ya, jadi ketika ekonominya sedang booming, harganya naik. Ya, ketika terjadi resesi, harganya turun. Seperti itu. Terus kemudian ada yang disebut sebagai defensive stock. Ini kebalikan dari cyclical stock. Artinya ini saham-saham yang termasuk bandel, ya. Jadi tahan terhadap segala kondisi ekonomi yang kurang baik. Dan ini clue-nya biasanya merupakan perusahaan yang produknya dibutuhkan sehari-hari. Seperti itu. Ya, artinya ya gampangannya kalau itu berurusan dengan makan, ya, minum, terus apa namanya papan, pangan ya, tapi kalau menurut saya yang lebih ke arah urusan perut sih sebenarnya ya kan, apa namanya even gelandang pun masih bisa hidup ya kan, even orang gila pun yang nggak pakaian compang camping asalkan ada makan minum masih bisa hidup. Berarti intinya tuh yang penting makan dan minum ya, itu bisa disebut sebagai defensive stock. Artinya mau ada kondisi seperti COVID seperti ini yang bikin IHSG ambruk, nyatanya mungkin beberapa dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang di sektor consumer goods ya atau manufaktur consumer goods itu mungkin tidak akan mengalami kesulitan banyak ya. Contohnya misalnya Indofood, terus misalnya apa Sido muncul, terus misalnya apa mungkin farmasi ya seperti itu. Terus kemudian emerging growth stock ini juga saham dari perusahaan kecil yang baru tumbuh dan berdaya tahan kuat terhadap kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah, bedanya dengan growth stock ya, bedanya adalah kalau growth stock dia tuh kapitalisasi pasarnya tuh gede. Ya, jadi sama-sama perusahaan yang belum proven track record, tapi dia tuh lagi bertumbuh bisnisnya. Ya, bedanya adalah dia itu kapitalisasi pasarnya kecil banget. Nah, biasanya karena kecil banget, itu bisa dipakai untuk kepentingan spekulatif. Nah, bahayanya adalah karena dia tuh kapitalisasi pasarnya kecil, ya ini istilah-istilah saham-saham gorengan tuh kadang-kadang bisa muncul di sini. Jadi hati-hati gitu kalau mau milih emerging growth stock. Mending beneran dibuat trading, beneran dibuat spekulatif ketimbang investasi. Terus kemudian ada spekulatif stock ya, jenenge wes spekulatif stock ya. Namanya aja spekulatif stock ya untuk berspekulasi. Seperti itu. Walaupun pada prinsipnya ya semua saham di bursa efek itu ya bisa buat investasi, bisa buat trading ya atau spekulasi, bisa semuanya ya. Tuh. Oke, itu tentang saham ya. Jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom YouTube atau bisa komentar di kolom kelas ya. Oke, kita akan masuk ke obligasi atau bond ya. Obligasi atau bond itu dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang demi mengumpulkan dana dari masyarakat. Ya intinya ya seperti kita ngutang terus kita minta misalnya teman kita, terus kita atau mungkin kita minta saudara kita. Tetapi bedanya adalah kita bukan cuma ngomong doang, ya nggak model bacot doang, tapi kita modelnya adalah surat, ya surat yang berkekuatan hukum. Seperti itu, ya. Nah, obligasi adalah sebuah sekuritas yang memuat janji. Ingat, di sini kata-kata kuncinya adalah janji. Janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada tiga kata kunci. Yang pertama adalah janji, ya. Artinya kalau janji berarti harus ditepati dan ini berkekuatan hukum. Oke, ya. Terus yang kedua, ya, memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Ya, pembayaran tetap berarti apa perusahaan atau negara yang mengeluarkan obligasi. Kalau misalnya ada masyarakat yang membeli obligasi, itu berarti harus dikasih pembayaran yang tetap. Kapan akan terjadi pembayaran tersebut? Ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau sesuai dengan isi kontrak. Ya, nanti akan lebih jauh lagi nanti ya, ketika kita mempelajari valuasi saham dan obligasi ya. Terus kemudian sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia itu biasanya ada dua yaitu obligasi perusahaan, berarti yang mengeluarkannya itu adalah perusahaan untuk pendanaan bisnis mereka. Kemudian obligasi negara ya.
Dan kemudian obligasi konversi. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau disebut sebagai fixed income securities, ya. Jadi disebut fixed income securities ya karena ada ciri-ciri bahwa kelak orang yang mempunyai obligasi ini akan mendapatkan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Ini, ya. Oke. Next. Nah, jenis-jenis obligasi, ya. Jadi obligasi itu sendiri juga bisa dibedakan menjadi berbagai jenis, ya. Yang pertama adalah obligasi yang murni atau konvensional, atau kalau di luar negeri disebut sebagai istilahnya itu plain vanilla obligation, ya. Plain vanilla bond, ya, sorry. Plain vanilla bond. Terus kemudian di sini ya di Indonesia sendiri kalau yang ada di undang-undang ya itu ada 3 tipe, ya. 3 tipe tergantung dari siapa yang menerbitkan. Yang pertama adalah negara, obligasi negara atau government bond. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, ya. Di Amerika obligasi negara seperti ini disebut sebagai treasury bonds atau T-bonds, ya. Jadi kalau kalian lihat isi kontrak, ternyata ini yang menerbitkan negara, berarti ini adalah tipenya adalah government bond atau obligasi negara. Kemudian obligasi perusahaan atau obligasi korporasi alias corporate bond. Berarti ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, entah itu perusahaan swasta maupun perusahaan negara, BUMN. Sebenarnya yang terakhir adalah obligasi Pemda atau municipal bond. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian. Kalau misalnya kita ngomong negara seperti Amerika, ya. Kalau kita Pemda itu siapa? Ya, misalnya ya Semarang, ya, kota Semarang. Terus mungkin provinsi Jawa Tengah gitu, ya. Sebenarnya pemerintah kota pemerintah daerah itu punya kok, ya, punya hak untuk ngutang. Tapi ngutangnya ya kalau berdasarkan obligasi Pemda, ngutangnya itu harus ke masyarakatnya sendiri. Jadi selain masyarakat yang ada di daerahnya, dia nggak boleh ngutang kepada siapapun. Kalau misalnya pakai skema obligasi Pemda. Nah, kenapa kok ngutang kepada masyarakatnya? Ya mungkin karena anggarannya nggak cukup untuk pembangunan, untuk sebuah proyek, ya, yang mungkin menguntungkan masyarakatnya kelak, sehingga para pemerintah daerah bisa menerbitkan surat utang, terus yang beli adalah masyarakat di daerahnya itu sendiri. Nah, masyarakat daerahnya juga sama, bisa menerima pendapatan tetap, bisa setiap bulan, 3 bulan sekali, 1 semester sekali, atau langsung digabungkan 1 tahun sekali, tergantung kontraknya apa, ya. Nah, coba silakan kalau misalkan bisa menemukan, ya, mungkin di Indonesia ada yang sudah merilis obligasi Pemda, ya, silakan komen di YouTube ini, ya, di channel ini. Oke, terus jenis-jenis obligasi, ya, itu juga ada yang namanya equity like bonds. Nah, ini di sini ada kata-kata equity like, ya. Jadi obligasi yang sifatnya rada-rada mirip dengan ekuitas. Padahal kita tahunya ekuitas itu adalah saham, ya. Jadi ini sifatnya nggak murni sebagai utang, karena suatu saat pemiliknya bisa menukarnya menjadi saham atas dasar kehendak maupun atas dasar syarat-syarat tertentu. Nah, ada 2 tipe di sini, ya. Ada yang disebut sebagai convertible bond dan ada yang disebut sebagai strip bond, ya. Convertible bond itu adalah obligasi yang selain mendapatkan bunga, ya, orang yang memiliki obligasi itu juga bisa menawarkan hak opsi konversi ke saham, ya, agar dapat menukar pokok pinjaman obligasi dan saham biasa pada harga atau rasio konversi tertentu dan pada saat tertentu, ya. Jadi istilahnya kalau misalnya, ya, kalau beli obligasi BRI gitu misalnya, ya, tapi sifatnya ternyata obligasi ini bukan obligasi murni, tapi convertible bond. Terus ada klausul yang bilang bahwa setelah jatuh tempo 3 tahun kemudian, para pemegang obligasi ini berhak menukarkan jumlah, misalnya aja, jumlah uang yang diinvestasikan di obligasi ini ke saham pada rate harga berapa rupiah per lembar saham, seperti itu, ya.
walaupun contoh yang saya berikan ini tuh contoh yang gampang gitu. Tergantung kontraknya. Sekali lagi tergantung kontraknya. Terus kemudian strip bond. Nah, strip bond itu tuh mirip dengan convertible bond atau obligasi konversi. Bedanya adalah convertible bond, hak opsi ini itu melekat. Ya, lengket melekat pada obligasinya dan nggak bisa dilepas. Artinya pemiliknya itu nanti ketika jatuh tempo itu cuma punya dua opsi. Yaitu apa? Mau dikembalikan uangnya seluruhnya hasil investasinya atau hasil investasi pokoknya ya itu diubah menjadi saham. Itu dua opsinya. Tapi kalau orang punya strip bond ya, dia punya opsi ketiga yaitu tanpa dia nunggu jatuh tempo, hak untuk menukar obligasi ini menjadi saham itu bisa dilepas dan bisa dijual ke orang lain. Ya, walaupun saya secara praktek tahunya convertible bond ya. Saya tidak pernah menemukan ada tipe strip bond, tapi kalau misalnya ya ada yang tahu atau pernah mengalami eh, strip bond seperti ini, tolong silakan ya sekali lagi komen di bawah ya di YouTube supaya saya juga ikut belajar ya. Mungkin bisa memanfaatkan strip bond ini untuk aktivitas investasi saya ya. Terus kemudian berdasarkan waktunya ya, pastinya ada jangka pendek jangka panjang ya, dan namanya jangka pendek jangka panjang berarti tergantung jatuh temponya kapan. Kalau jangka pendek berarti jatuh temponya maksimal adalah setahun pada pembukuan. Kalau obligasi jangka panjang berarti lebih dari setahun. Intinya gitu aja ya. Intinya adalah jatuh temponya kapan ya, dan 1 tahun itu menjadi batasnya. Kalau kurang dari setahun jangka pendek. Kalau lebih dari setahun jangka panjang. Itu aja ya. Terus kemudian berdasarkan bunga kupon ya, itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah obligasi dengan bunga tetap, terus kemudian obligasi dengan bunga mengambang, dan obligasi tanpa bunga. Ya, obligasi dengan bunga tetap ya intinya adalah obligasi ini itu memberikan bunga kupon ya, pembayaran kupon yang bersifat tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Ya, misalnya kita beli obligasi 10 juta, misalnya ya. 10 juta tipenya adalah fixed rate. Fixed rate itu ternyata memberikan rate 10%. Ya, berarti 10% dari 10 juta berapa? 1 juta kan? Terus kemudian misalnya jatuh temponya adalah 3 tahun. Berarti kalau kita menahan sampai 3 tahun, berarti kelak kita akan mendapatkan 1 juta, kemudian 1 juta, kemudian 1 juta. Berapa? 3 juta, kan 3 tahun. Ya. Terus kemudian pada saat jatuh tempo, 10 jutanya balik ke kita. Itu. Jadi nggak berubah-ubah. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya, entah obligasinya itu bisa diperdagangkan atau obligasinya tidak bisa diperdagangkan. Tapi kalau klausulnya fixed rate nggak akan berubah pembayarannya. Jadi anggap aja kayak terima gaji ongkang-ongkang kaki lah, gampangannya seperti itu ya. Terus kemudian obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bond. Ini merupakan obligasi yang bunganya berubah-ubah selama jangka waktu obligasi tersebut karena menggunakan formula tertentu atau berpatokan pada sebuah sumber. Ya, jadi biasanya obligasi yang bisa diperdagangkan ya itu menganut ini floating rate bond biasanya. Ya, karena terkadang perusahaan atau pemerintah itu juga akan mempertimbangkan kemampuan dia membayar kupon. Ya, dan kemampuan membayar kupon itu akan tergantung pada entah mereka punya formula tertentu atau berpatokan pada sebuah sumber. Dan paling gampang itu ya berpatokan pada sebuah sumber. Nah, silakan kalian ke websitenya Bank Indonesia ya, bi.go.id ya, bi.go ya, government.id. Terus cari ada yang namanya SBI ya. Jadi ada repo rate, ada SBI rate. Ya, SBI rate ya, itu merupakan sumber patokan untuk pemerintah atau untuk BUMN atau untuk perusahaan swasta untuk menentukan bunga kuponnya nanti seperti apa. Entah fix atau floating, dan kalau floating nanti dia akan naik turun tergantung Bank Indonesia setiap bulan kalau rapat itu menentukan SBI-nya berapa persen. Gitu. Ya, lebih kompleks dibandingkan fixed rate bond ya. Terus kemudian yang ketiga adalah obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Jadi ini merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali. Jadi kayak kita ngutangin orang, tapi kita
nggak apa namanya, nggak menerima pembayaran apapun. Intinya adalah kontraknya adalah 3 tahun kemudian, kalau saatnya balik balik, ya gitu. Ya terus buat apa? Ini kan kayak bukan investasi. Nah, tapi triknya begini, bahwa harga jualnya ke masyarakat tuh sengaja dibuat lebih rendah daripada nilai nominalnya. Jadi misalnya obligasi tanpa bunga ya PT XXXX gitu ya. Terus menetapkan bahwa kalian kalau mau beli itu satu kontraknya adalah 10 juta. Ya. Tetapi ya 10 juta itu adalah principal value-nya yang kelak akan kalian terima lagi. Tetapi nanti ada semacam di bawah-bawahnya nanti ada juga ketentuan bahwa untuk bisa membeli obligasi yang satu kontraknya itu 10 juta, kalian bisa membeli dengan harga misalnya 9,5 juta. Jadi istilahnya tuh kalian tuh sudah untung tapi sejak awal. Jadi memiliki kontrak yang nanti kelak ketika dikembalikan ke perusahaan itu harganya 10 juta, tapi kita keluar uangnya 9,5 juta. Ya istilahnya kayak kita tuh beli diskon lah ya, beli diskon dan sudah mengensure bahwa kita tuh sudah langsung profit 500 ribu pada saat ini langsung. Ya seperti itu ya. Terus berdasarkan jaminannya ya, obligasi dibagi menjadi 3 jenis. Ya, bukan 3 jenis, sorry. Nanti ada banyak jenis, cuma ini saya urutkan dengan yang paling umum ya, paling umum dan sebaiknya kalian belinya kalau dari aman ke resiko tuh beli yang paling aman ya. Jadi yang pertama, yang paling umum dan termasuk saya rekomendasikan untuk dibeli ya, itu adalah obligasi untuk jaminan tertentu atau secured bond. Artinya perusahaan atau pemerintah ya itu menerbitkan surat utang ini dengan jaminan aset tertentu dari penerbitnya ya, atau ada jaminan lain dari pihak ketiga. Ya, misalnya BRI ya. BRI itu misalnya merilis obligasi, kemudian apa namanya, jumlah dana yang kita investasikan ke dia itu akan dijamin bahwa udah percaya aja nanti kalau ada apa-apa nanti ada aset di perusahaan kami yang bisa dijual terus bisa dibagikan kepada kalian supaya uangnya balik, seperti itu ya. Atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga, misalnya kalau BRI kan BUMN, berarti mungkin jaminan lainnya adalah misalnya Kementerian Keuangan atau mungkin pemerintah Indonesia. Apapun itu ya, walaupun lebih sukanya ya, saya lebih suka kalau misalnya jaminnya dengan aset tertentu. Ya, karena kalau dengan jaminan pihak lain atau pihak ketiga itu kayaknya kok rada-rada gimana lah menurut saya ya. Terus kemudian obligasi dengan penanggungan, guaranteed bond. Ini rada mirip ya, cuma di sini ya pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan atau board dari pihak ketiga. Jadi agak-agak mirip dengan secured bond, cuma secured bond itu ada opsi di mana jaminannya adalah aset perusahaan. Sementara kalau guaranteed bond itu dijamin oleh pihak ketiga. Jadi misalnya BRI mau ngutang ke pemerintah, rilis obligasi, tetapi jaminannya apa? Dijamin oleh pemerintah Indonesia. Terus kalian cari-cari di klausulnya, kok nggak ada aset yang jadi jaminan? Wah, berarti guaranteed bond. Nah, artinya adalah kita bisa mengasumsikan bahwa jenis obligasi ini mungkin agak sedikit berisiko. Sehingga kalau ternyata kalian ditawarkan bunga kupon yang menurut kalian rendah, ya kalian entah bisa nego atau ya jangan diambil gitu ya. Terus kemudian obligasi hipotek atau mortgage bond. Nah ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya, hipotek atau mortgage. Jadi mortgage itu istilahnya kayak aset properti yang menjadi jaminan, itu mortgage namanya. Dijamin dengan aset tetap yang utamanya adalah tanah, bangunan atau properti milik penerbitnya. Jadi mirip dengan secured bond ya, tetapi ya kalau secured bond itu aset tertentunya tuh bisa apa aja ya, bisa aset tetapnya, bisa aset lancarnya. Tapi kalau obligasi hipotek ya, itu jaminannya adalah strict pada tanah, bangunan atau properti. Titik. Ya, nggak ada yang namanya mesin produksi, nggak ada yang namanya perlengkapan. Ya, kalau pabrik berarti mungkin pabriknya yang jadi jaminan. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi ya, collateral trust bond itu dijamin dengan aset keuangan atau efek yang dimiliki penerbitnya. Biasanya diagunkan adalah saham anak-anak perusahaannya. Nah ini juga sama, mirip dengan apa namanya secured bond, tapi yang dia pakai itu bukan aset tetap, dia juga nggak pakai aset properti ya, tapi yang dia pakai itu adalah aset keuangan. Yang kalau di neraca itu letaknya di aset lancar, itu.
Jadi entah dia punya investasi di perusahaan apa, kemudian jadi jaminan, atau mungkin dia punya anak-anak perusahaan, ya namanya aja anak perusahaan. Dia sebagai induk kan berarti kan punya mayoritas sahamnya. Ya berarti anaknya yang diagunkan, seperti itu. Ya. Terus kemudian equipment trust bond, namanya aja equipment. Ya berarti yang jadi jaminan apa? Ya perlengkapan dan peralatannya, ya dijamin dengan aset yang berupa peralatan. Misalnya ya Garuda Indonesia kalau misalnya mau menerbitkan obligasi ya mungkin bisa menggunakan pesawatnya sebagai jaminan, ya. Atau kalau misalnya Indomie ya, Indofood gitu ya, eh, pengen bikin mie, berarti mungkin mesin pengolahan gandumnya yang dijaminkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah obligasi tanpa jaminan, unsecured bond, artinya tidak dijamin oleh aset tertentu. Dalam artian kalau kita mau ngutangin perusahaan kayak gini, ya, yang menerbitkan unsecured bond, artinya kita benar-benar percaya pada perusahaan itu dan kalau ada sesuatu terjadi, ya kan jangan nangis gitu loh. Ya, misalnya gagal bayar atau gimana, ya jangan nangis. Lah, nggak ada aset yang bisa dijual loh. Ya, isi kontraknya seperti itu. Gitu ya. Oke, terus dari tadi kita ngomong tentang obligasi jenisnya apa aja ya. Terus kita kenalan dulu yuk. Jadi kalau kalian tuh mau beli obligasi ya, entah pakai HP atau lewat laptop atau misalnya kalian datang ke bank tanya ke CS-nya, saya mau beli obligasi Republik Indonesia ya, ORI gitu. Tolong kontraknya seperti apa? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di kontraknya ya. Semua obligasi itu pasti mempunyai karakteristik ini. Kalau nggak ada, ya berarti harus tanya. Dan kalau ternyata jawabannya nggak jelas, lupakan. Ya mungkin tuh jebakan atau gimana ya gitu ya. Nah yang pertama adalah harus ada yang namanya nilai nominal atau nominal value atau face value atau namanya nilai pare atau par value. Ini istilah itu banyak sekali ya karena masing-masing negara dan masing-masing bukunya kemudian diterjemahkan ke Indonesia itu prinsipnya beda-beda. Tapi intinya adalah punya nilai nominal ya. Jadi menetapkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Gitu. Ya, misalnya ORI 18 nilai rupiah obligasi yang diterbitkan sejumlah misalnya 500 miliar ya. Nah, sementara dari 500 miliar itu Anda mau ngambil berapa kayak gitu. Ya. Terus kemudian kupon. Kupon ya itu merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Dan kupon obligasi itu biasanya di dalam kontraknya ya itu ditetapkan dalam persentase tahunan. Jadi kalau misalnya ada angka, misalnya kupon obligasi 6,8%. Kalau misalnya nggak ada keterangan dimensi waktunya, ya otomatis kan kalian tuh akan mengasumsikan bahwa 6,8% ini adalah rate tahunan. Oke, ya. Dan harus ada kata-kata ya dibayarkan pada interval waktu tertentu. Ya, contohnya obligasi SBR ya, obligasi SBR ini yang pernah saya beli itu bayarnya 3 bulan 3 bulan sekali. Terus obligasi ORI ya, ORI itu bayarnya sebulan sekali. Terus ada juga obligasi apa itu ya, lupa saya. Itu bayarnya 2 bulan sekali. Ada yang ya 4 bulan sekali. Tergantung kontrak ya, jadi harus ada kata-kata itu. Berapa persen, dan kalau persennya nggak ada dimensi waktu, asumsikan itu persen tahunan, dan harus ada keterangan bahwa kuponnya tersebut akan dibayarkan berapa bulan sekali. Seperti itu ya. Kalau nggak ada, tanya ya, berarti itu nggak lengkap berarti itu kontraknya ya. Terus kemudian harus ada klausul jatuh tempo, maturity ya. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Ya, sekali lagi kita di sini akan mengasumsikan bahwa hampir semua obligasi itu tipenya adalah fix ya, fix rate ya, fix kupon. Oke, ya. Nah, setelah diterbitkan ya, obligasi itu ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang bisa tidak diperjualbelikan. Nah, kalau ada obligasi yang dapat diperjualbelikan, ya, maka silakan. Ya, ingat bahwa yang namanya obligasi itu kan efek, itu kan sekuritas. Artinya dia bisa mempunyai ciri yang sama dengan saham. Salah satunya adalah diperdagangkan di pasar sekunder. Dan kalau memang bisa diperdagangkan di pasar sekunder, berarti sumber pendapatan kalian itu tidak hanya dari kuponnya, tetapi dari capital gain. Ya, seperti itu.
Terus kemudian, faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah satu, mengenal penerbitnya siapa, ya, dan dua, seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Jadi, yang menerbitkan siapa? Terus kemudian obligasi ini untuk apa? Kepentingannya apa? Seperti itu. Ya, kenapa kita harus benar-benar belajar tentang kontraknya? Kita harus memperhatikan kontraknya karena ini dilakukan untuk menaksir besarnya risiko, khususnya risiko gagal bayar atau default yang mungkin dapat dialami investor di masa mendatang. Ya, terus kemudian ada beberapa karakteristik lagi ya, bahwa pemegang obligasi itu disebut sebagai kreditur dan mereka berhak atas pengembalian nilai pokok obligasi itu plus bunga kupon yang dihitung dari nilai pokoknya. Ya, kalimat ini menggunakan asumsi bahwa seseorang mungkin beli obligasi terus dipegang terus sampai jatuh tempo. Tapi kalau misalnya dijual, ya dijual di pertengahan jalan, maka ya mereka berhak atas pengembalian nilai pokok obligasi tersebut, berhak atas bunga kuponnya, dan juga berhak atas capital gain. Kalau misalnya dijualnya lebih tinggi nilai pasar ketimbang nilai nominalnya. Seperti itu. Terus sifat bunga kupon ya, dengan asumsi fixed rate kupon ya tadi ya, berapapun nilai laba yang diraih perusahaan atau bahkan jika dalam kondisi merugi sekalipun ya, perusahaan harus tetap membayarkan sejumlah bunga yang nilai atau jumlahnya tetap sepanjang periode pembayaran. Ya. Kok bisa, Pak? Bisa. Sekali lagi, kalian lihat lagi waktu akuntansi pengantar ya, ketika bikin laporan laba rugi. Ya, dalam laporan laba rugi ya, yang namanya bunga itu kan pasti sudah ada sebelum laba bersih ditemukan. Artinya ya, ketika perusahaan itu ngutang, maka tidak peduli perusahaan itu merugi apa enggak, dia akan menjadikan bunga kuponnya sebagai bebannya. Oke. Jadi kalau sampai ada perusahaan itu tidak membayar obligasi, kupon obligasi dengan alasan bahwa maaf saya merugi, tolong tunda pembayarannya. Wah, itu berarti sebenarnya sudah termasuk kasus gagal bayar. Nah, kalau sudah termasuk kasus gagal bayar, nanti akan ada investor besar atau apa yang kemudian akan menuntut perusahaan tersebut secara hukum. Nah, kalau ada seperti itu, maka ya siap-siap aja kalian juga akan terlibat. Nah, artian ya kalian harus memantau terus. Ini nanti gimana? Ini gagal bayar beneran bisa dibayar apa enggak? Atau kalau misalnya nggak bisa dibayar sekarang, bisa nggak kalau misalnya ditunda tahun depan? Itu kan tergantung tergantung apa namanya proses pengadilan dan proses arbitrase di lembaga hukum gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Perbedaan antara saham dan obligasi. Oke, jadi kita satu persatu akan membandingkannya ya. Pertama, saham, bagian penyertaan dalam modal dasar suatu PT pemegang saham adalah emiten pemilik perusahaan. Sementara obligasi itu merupakan bukti pengakuan utang atau pinjaman uang dari masyarakat atau publik. Sementara pemegang obligasi adalah kreditur. Kalau saya bahasakan ulang lagi adalah saham itu intinya penyertaan modal dasar, maka maksudnya ekuitas. Sementara obligasi itu adalah bukti pengakuan utang atau pinjaman uang, maka di neraca itu letaknya di bagian utang. Sama-sama di pasifa, ya, tetapi satunya di ekuitas, satunya di utang. Dan istilahnya beda, ya. Pemilik saham berarti pemilik perusahaan, kalau obligasi kreditur namanya. Terus kemudian, ya, sifat penanaman dananya. Kalau di saham itu nggak punya jatuh tempo, ya. Jadi mau dibeli kemudian dijual besok juga bisa. Terus atau mungkin dibeli, dikoleksi terus kemudian diwariskan, terus habis itu mati gitu ya, tapi nggak dijual-jual juga boleh gitu ya, selama perusahaan masih beroperasi itu boleh. Sementara obligasi itu karena ada namanya maturity date ya, atau jatuh tempo, entah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka sifatnya tidak abadi ya, karena yang namanya utang harus dilunasi itu ya. Sementara kalau penyertaan modal itu kan ibarat kata kita berpartner dengan perusahaan seperti itu. Nek laba seneng bareng, nek rugi ya rekoso bareng kayak gitu. Terus capital gain atau loss dan dividen itu merupakan ciri-ciri dari saham ya. Tetapi ya di sini capital gain atau loss itu merupakan sebuah keniscayaan di saham ya. Artinya kamu nggak bisa menghindar dari takdir ini, entah kamu untung atau rugi. Itu pun kalau misalnya kamu realisasikan untung ruginya. Sementara kalau dividen tergantung kebijakan
ya, dan tergantung kita sendiri, ya, mau milih saham yang intinya cuma bisa diperdagangkan tapi nggak bagi dividen, atau kita pengennya ya saham itu mau naik turun yang penting bagi dividen terus, ya itu tergantung kita, maka kita yang ngontrol, ya, apakah kita itu akan memiliki sebuah rencana investasi saham yang melibatkan dividen atau enggak. Sementara obligasi, ciri-cirinya adalah capital gain atau loss itu juga ada. Namun, itu hanya berlaku bila kontrak obligasi tersebut memang ngomong bahwa ini obligasi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Seperti itu. Dan dia juga menawarkan kupon persentase yang sifatnya tetap atau floating. Walaupun saya tulis ini tetap karena kebanyakan ya secara praktik yang bisa kita terlibat di dalamnya ya itu yang ditawarkan tuh relatif tetap ya. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Jadi bisa kita lihat sini ya emphasize-nya ya. Di sini emphasize saham itu capital gain to loss, sementara obligasi itu keniscayaannya adalah kupon persentase yang tetap. Terus kemudian pada saham ya, karena saham ini relatif ya relatif lebih rame daripada obligasi, dalam artian saham itu lebih banyak saham biasa, dan namanya saham biasa itu pasti diperdagangkan di pasar sekunder, maka resiko fluktuasi harga saham itu relatif lebih besar ya, karena bahkan cara untuk masuk ke dunia pasar saham dan untuk bisa bertrading di pasar saham itu lebih gampang dan lebih terekspos oleh media. Makanya orang ketika mau masuk mau keluar yo simple, gampang ya. Prinsip five forces Porter model ya. Karena banyak orang bisa masuk bisa keluar, maka resiko fluktuasinya harga saham semakin besar. Sementara obligasi ya yang ditawarkan ke kita atau yang diekspos oleh media itu biasanya adalah yang kuponnya tetap, artinya semacam kita tuh kayak dikondisikan bahwa oke, berarti kalau aku pegang obligasi ya intinya aku harus megang ini sampai jatuh tempo. Oleh karena itu, resiko fluktuasi harga obligasi relatif lebih kecil, walaupun itu adalah obligasi yang bisa diperjualbelikan sekalipun. Oke, jadi ini seperti minyak dan air ya saham obligasi ini, tapi bisa dikombinasikan lah dua macam investasi ini. Terus kemudian terkait dengan hak suara, saham biasa itu memiliki hak suara dalam RUPS ya. Jumlah lembar sahamnya berapa yang kemudian dikonversi menjadi persentase kepemilikan di perusahaan itu berapa persen, itu setara dengan jumlah hak suara. Sementara obligasi, ya karena dia bukan berstatus pemilik perusahaan, ya maka dia nggak punya hak suara. Seperti itu. Dia cuma bisa bersuara kalau misalnya ada gagal bayar. Itu. Saham itu merupakan klaim terakhir terhadap aset perusahaan ketika bangkrut dan terjadi likuidasi. Sementara obligasi itu dia memiliki prioritas klaim, ya meskipun dia harus nunggu giliran ya, harus nunggu gilirannya pengadilan, terus administrasi hukum, terus pemerintah, terus habis itu karyawan-karyawannya didahulukan. Nah, setelah itu semua baru para pemilik obligasi. Ya, kalau ada sisa uang biasanya akan dikasih ke mereka dulu. Yang penting secara hukum mereka mendapatkan uangnya kembali. Sementara kalau saham, ya loss baik, angus. Nah, kemudian dasar perikatan. Kalau saham, dasar perikatan itu ditentukan oleh ADART perusahaan. Ya namanya aja kita pemilik saham, artinya kita seolah-olah jadi pemilik perusahaan. Berarti kita dasar perikatannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Karena kita seolah-olah memang adalah pemilik perusahaan. Ya, walaupun masuknya mungkin baru-baru aja gitu loh, nggak seperti pemilik aslinya. Sementara kalau obligasi, karena tidak terkait dengan status kita sebagai pemilik perusahaan, maka dasar perikatan itu ditentukan dalam perjanjian wali amanat. Itu. Maka secara hukum tuh para pemegang obligasi itu suaranya itu lebih kencang. Ya akan lebih diperhatikan oleh para direksi manajer. Seperti itu. Oke, ya jadi itu adalah video bagian pertama dari saya membahas tentang saham dan obligasi ya, secara kulit luarnya, kemudian perbedaan ya. Perbedaan kunci di antara keduanya itu apa-apa saja, itu adalah hal-hal yang harus kalian pahami
di materi kali ini. Jadi untuk bukan pertemuan, sorry, materi ini tapi yang bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang derivatif, terutama futures contract dan option contract. Ya. Bedanya apa dan contoh-contoh kasusnya seperti apa. Baik, sampai jumpa di video yang kedua. Selamat siang.